Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Mudik ke kampung halaman di Brebes. Kisah warung kopi Bang Doni. Suasana sore itu di warung kopi Bang Doni terasa lebih sunyi. Biasanya saat menjelang senja, tempat ini ramai oleh suara pelanggan yang bercengkerama, derum mesin kopi, dan dentingan sendok yang mengadu gelas. Namun kali ini ada ketegangan yang masih tersisa. Setelah Lili sadar dari kesurupannya, suasana di warung kopi Bang Doni perlahan kembali normal. Meski masih menyisakan hawa tegang, Lili masih terlihat lemas di dalam kamar gomang dengan Sindu yang menemaninya. Sementara Doni, ia berdiri di pintu luar memperhatikan Lili dengan cemas. "Li, gimana? Udah mendingan loh?" tanya Sindu pelan. Lili mengangguk lemah. "Iya, tapi badan aku masih lemes banget." "Nih, minum teh manis dulu biar agak enakan." Jumri menyerahkan segelas teh hangat yang baru saja dibuatnya. Lili menerima gelas itu dengan tangan gemetar, lalu menyesapnya perlahan. "Makasih ya, makasih Mas Zum." Di sudut lain, Gembul duduk dengan santai. Ia menyeka keringat di dahinya, kemudian melihat Lili yang sudah mulai bisa diajak berbicara. Gembul pun mulai menanyakannya. "Lili, sekarang saya mau tanya, kamu itu kenapa sih bisa kesambet? Kamu pasti sering bengong ya. Asal kamu tahu, Li, di belakang warung kopi Bang Doni, di samping garasi bus, itu ada pohon besar. Pohon itu pohon tua, banyak penghuninya, tapi mereka nggak akan pernah ganggu kita, kecuali ada yang bikin mereka tertarik. Nah, makanya kalau bisa selama di warung kopi Bang Doni, kamu itu jangan banyakkan ngelamun nih," ujar Gembul sambil meregangkan tubuhnya. Perlu diketahui, jika warung kopi Bang Doni berdiri di lahan milik keluarga Doni seluas 1 hektar yang berada di sisi jalan. Setengahnya disewa oleh sebuah PO bus ternama untuk dijadikan garasi, sedangkan di sisi jalan satunya berdiri warung kopi Bang Doni, sehingga menyisakan lahan kosong yang masih cukup luas. Lahan tersebut berupa rerumputan ilalang dan beberapa pohon, salah satunya merupakan sebuah pohon besar yang usianya sudah cukup tua. Doni menghampiri Gembul dengan ekspresi yang serius. "Jadi si Lili kesurupan penghuni pohonan itu, Bul?" "Ya Bang," jawab Gembul. Doni menghela nafas lalu berkata, "Apes banget lu berarti, Li. Tapi yang penting malu sekarang udah sadar. Nah, ke depannya lu jangan suka bengong kalau lagi kerja," ujar Doni menasehati Lili disusul oleh anggukan dari Lili. Mendengar itu, Gembul pun langsung mengerenyitkan dahinya. "Bang, emangnya kenapa nggak ditebang aja sih Bang pohonnya Bang? Ntar kan gampang, biar saya usir penghuni-penghuninya Bang," saut Gembul. "Loh, enak aja lu. Asal lu tahu aja ya, PO bis yang di samping tuh maunya juga begitu. Katanya dia mau sewa juga, mau ngeluasin garasinya. Tapi kagak gua kasih. Soalnya gue pengen lahan gue tetap asri, biar buat lahan resepan air. Kalau semuanya dibangun, nah tuh air mau lari kemana Gembul? Ntar banjir lagi. Lagian pan enak cuma di tempat kita yang hawanya masih adem, soalnya masih banyak pepohonan." "Begono Gembul," ungkap Doni panjang lebar. "Iya Bang, iya. Hanya begitu aja kok sewot. Saya kan nanyanya nggak sambil megang golok Bang," saut Gembul. "Lagian lu mancing-mancing, gue kan suka emosi kalau ngebahas masalah pengerusakan alam," ucap Doni sewot. Iya Bang. Sekarang saya lapar nih Bang. Duitnya mana Bang? Katanya tadi disuruh beli makanan." Todong Gembul pada Doni. Kemudian Doni menyuruh Komang untuk membeli nasi padang.
Mang, dihitung orang ada berapa? Lu beli nasi padang ya. Perintah Doni sambil memberikan beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan. Roman-romannya nih Ari, gue ngeluarin duit mulu ini. Gara ini nih sebengkak ini duit mulu. Urusannya sama dia, kru tuh Doni. Yang ikhlas dong bang, kalau anak buah senang, basa-basi girang, hahaha, ledek gembul, senang wasainang, hardik Doni. Setelahnya, Doni pun menyuruh Lili untuk pulang, namun di situ Doni tak tega bila membiarkan Lili seorang diri pulang ke kos-kosannya. Li, lu mendingan sekarang pulang dah, tapi jangan pulang ke kosan, lu pulang aja ke Cikarang, ucap Doni. Iya bang, terima kasih, saya pulang aja ya ke Cikarang, jawab Lili. Ya udah, tapi jangan diri ya, saut Doni sambil melirik ke arah Sindu. Lu dianterin sama Sindu ya Li. Mendengar itu Sindu pun terkejut. Tapi bang, kerjaan saya gimana bang? Tanya Sindu. Udah lu tenang aja, pan ada Gembul sama Jemeri, jawab Doni. Loh bang, saya kan sama Jemeri udah mau pulang bang, masih keburu kok pulang kampung sekarang, selak Gembul. Gitu. Ya udah, lu anterin si Lili dulu dah Duk, biar gua sama Gomang bantuin si Rijal, perintah Doni. Bu, kamu nganterin Lili naik apa Du? Tanya Gembul penasaran. Naik motor bang, jawab Sindu. Oh jangan Du, si Lili masih lemes, ke Cikarang kan jauh. Tuh pakai mobil Bang Doni aja. Kamu ada SIM kan? Tanya Gembul disusul anggukan dari Sindu. Mendengar itu Doni hanya terdiam karena ucapan Gembul ada benarnya juga. Bang, si Sindu nganterin Lili pakai mobil abang aja ya. Soalnya kalau pakai motor bahaya, si Lili masih lemes. Nanti kalau dia jatuh di jalan urusannya tambah berabe, ujar Gembul. Mendengar itu Doni langsung menganggukkan kepalanya. Ya udah bang, mana kunci mobilnya biar si Sindu langsung berangkat, ucap Gembul bergegas. Kemudian setelah Lili dan Sindu membereskan barang-barangnya, mereka pun bergegas meninggalkan warung kopi Bang Doni, disusul Gembul dan Jumri dari belakangnya. Rupanya saat itu Gembul dan Jumri ingin menumpang sampai dengan ke terminal. Bang, saya nanti malam langsung balikin mobilnya ke rumah abang ya, ujar Sindu. Besok aja Du, gua kasihan sama lu takut maleman. Oh iya, kunci motor lu mana? Biar gua bawa motor lu ke rumah, saut Doni disusul Sindu yang menyerahkan kunci motornya. Lalu tiba-tiba saja Gembul dan Jumri nyelonong masuk ke dalam mobil milik Doni. Itu babon doang ngapain masuk ke mobil gua? Tanya Doni kebingungan. Dari dalam mobil Gembul langsung berkata, saya mau ikut sampai terminal bang, makasih ya udah dipinjemin mobil. Mendengar itu Doni hanya termenung sambil mengangguk pelan, namun tiba-tiba dia merasa ada yang aneh. Perasaan gue gak gini deh rencananya, gumam Doni dalam hati. Gue udah dikadalin sama si Kebo nih, dia pun udah gue kasih ongkos, udah gue empanin juga lah. Sekarang mobil gue dia bawa, bakal nganterin dia juga ke terminal. Semut gerutu Doni sambil melihat ke arah mereka pergi meninggalkan warung kopi Bang Doni. Sementara di dalam mobil terlihat Lili yang masih lemas. Di situ dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada Gembul karena telah menolongnya dari kesurupan. Mas Gembul, Mas Jumeri makasih ya udah nolongin aku. Sama kamu juga Du, udah mau nganterin aku ke Cikarang, ucap Lili sambil menatap Sindu dalam. Ya santai aja Li, lu mendingan istirahat aja ya, saut Sindu. Oh iya, aku jadi gak enak deh sama Bang Doni, udah mau pinjemin mobilnya terus gantiin aku sama Sindu di warung kopi Bang Doni, ujar Lili pelan. Udah Li, jangan dipikirin, Bang Doni itu orangnya baik, timpal Gembul. Iya Mas Gembul, Bang Doni emang baik, tapi sebenarnya aku diantar pakai motor juga nggak apa-apa kok, ucap Lili. Oh jangan, kalau kamu diantrinya pakai motor, saya sama Jumeri nggak bisa ikut sampai terminal dong. Pasti juga nanti saya sama Jumeri ditahan-tahan dulu deh buat bantuin dia di warung kopi Bang Doni. Saya nggak mau Li, saya mau langsung mulai. Makanya dia tadi saya sirep biar nurut. Ungkap Gembul yang membuat seisi mobil tersenyum. Parah kamu Mas, Bu sendiri dikadalin, timpal Jumeri. Kemudian Sindu pun menurunkan Gembul dan Jumeri di terminal. Lalu dia pun melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke rumah Lili di Cikarang. Setelah turunnya Gembul dan Jumeri, Sindu nampak canggung, namun sesekali dia melihat ke arah Lili yang masih terlihat lemas. Lu gak tidur Li? Tanya Sindu membuka obrolan. Enggak Du, aku gak enak sama kamu, soalnya kan kamu gak tahu jalan ke rumah aku, saut Lili. Kan udah ada Google Map Li, lu tenang aja deh, nanti kalau udah deket gue bangunin ya, ucap Sindu yang rupanya khawatir dengan keadaan Lili.
Saat itu langit sudah mulai gelap dan suasana sepanjang perjalanan terasa canggung di antara mereka karena Lili tak juga menutup matanya. Lili duduk di bangku penumpang. Sesekali ia melirik ke arah Sindu yang sedang fokus menyetir. Biasanya mereka bisa mengobrol santai, tapi saat itu ada sesuatu yang membuat mereka lebih banyak diam. Sekali lagi, makasih banyak ya, Du. Suara Lili akhirnya memecah keheningan. Sindu melirik sekilas ke arahnya. Iya, nggak apa-apa. Tadi lu tuh beneran bikin kaget tahu di warung. Lili tersenyum tipis. Aku juga kaget. Nggak nyangka dia bisa sampai kayak gitu. Sindu mengangguk. Dia ingin bertanya lebih jauh tentang apa yang Lili rasakan saat kesurupan, tapi dia ragu. Akhirnya ia hanya berkata, besok-besok kalau ada yang aneh, langsung cerita aja, jangan dipendam sendiri ya. Lili menatap Sindu sebentar sebelum kembali menatap keluar jendela. Iya, aku bakal cerita kalau ada apa-apa. Suasana kembali sunyi. Angin malam berembus pelan dari jendela mobil yang sedikit terbuka dari kejauhan. Lampu-lampu jalan di sepanjang Cikarang mulai menyala, menambah kesan sepi di jalanan. Sindu melirik ke arah samping. Melihat Lili yang tampak termenung, dia jadi ingat kejadian sebelumnya saat Nani menggoda mereka soal perjodohan. Sejak saat itu, hubungan mereka terasa sedikit berubah. Li, Sindu akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Iya, Du. Lili menoleh. Maaf, bukannya pengen saya tahu ya. Apa gara-gara masalah Mbak Nani yang ngejodohin kita, lu jadi kepikiran nih? Terus lu sampai kesurupan kayak begitu? Tanyanya hati-hati. Lili terdiam sesaat. Lalu ia tersenyum kecil. Kalau kamu kepikiran juga nggak, Du? Sindu tersenyum kecil. Jujur aja iya sih. Soalnya habis dari itu rasanya kita ya, aduh gimana ya, jadi agak aneh sih. Saut Sindu disusul senyum balik dari Lili sambil memalingkan pandangannya keluar jendela. Lili berkata, kalau omongannya Mbak Nani benar gimana, Du? Mendengar itu, Sindu langsung tersentak. Secara tak langsung Lili menanyakan, apakah Sindu memang ingin menjadi pacarnya? Buliran keringat mulai keluar dari keningnya. Sindu bingung harus menjawab apa. Akhirnya, dengan memberanikan diri, Sindu menjawab secara diplomasi. Ya, kalau kalau itu yang emang terbaik buat kita, apa boleh buat? Jalanin aja dulu kali ya. Kali aja emang kita jodoh. Ucap Sindu jelas. Mendengar itu, Lili tersenyum. Rupanya perasaan yang dirasakannya selama ini sama dengan apa yang dirasakan oleh Sindu. Tak disadari jika perjalanan malam itu terasa indah bagi mereka berdua. Keduanya kembali diam. Namun kali ini keheningan terasa lebih nyaman, seolah mereka sama-sama menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di benak mereka sejak lama. Hanya saja baru sekarang mereka benar-benar memikirkannya. Tak lama kemudian, mobil pun berhenti di depan rumah Lili. Berhenti di sini aja, Du. Itu rumah aku, ucap Lili sambil menunjuk sebuah rumah berwarna putih. Sindu yang langsung menarik tuas rem tangan langsung berkata, mau gue temenin sampai ke dalam? Lili tersenyum. Gak usah, aku bisa sendiri kok. Sindu mengangguk, tapi sebelum Lili turun, ia berkata lagi, Li, ingat ya, kalau ada apa-apa lagi langsung kabarin. Lili menatapnya lalu mengangguk. Iya, makasih ya, Du. Setelah Lili masuk ke rumahnya, Sindu menghela nafas panjang. Ia masih duduk di dalam mobil menatap ke arah pintu rumah Lili. Perasaannya campur aduk. Apa mungkin dia benar-benar mulai menyukai Lili? Sindu menggelengkan kepala lalu tersenyum kecil sebelum akhirnya melanjutkan mobilnya kembali ke Bekasi. Malam itu jalan sudah mulai sepi dan langit nampak gelap. Ada sesuatu yang mulai terang di hatinya. Sementara di warung kopi Bang Doni, di bawah langit malam yang semakin pekat, warung kopi Bang Doni masih ramai oleh para pelanggan yang datang silih berganti. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih, namun tak ada tanda-tanda warung akan sepi. Doni
yang biasanya hanya mengawasi dari jauh, kini harus turun tangan membantu Rizal dan juga Gomang di operasional warung. Wajahnya terlihat lelah, keringat mulai membasahi pelipisnya dan nafasnya sedikit tersengal. Keadaan ini tidak ideal bagi Doni, Sindu yang seharusnya bertugas pergi mengantar Lili pulang setelah kejadian kesurupan tadi sore. Sementara itu, Jumeri dan Gembul sudah lebih dulu pulang kampung meninggalkan kekosongan tenaga kerja yang signifikan. Masalah utama bagi Doni adalah mesin kasir. Ya, dia sama sekali tidak bisa mengoperasikannya sehingga dia memilih untuk langsung melayani para pelanggan. Namun malam itu pelanggan terus berdatangan tanpa henti membuatnya keteteran. Bang, pesanan saya mana ya? Suruh salah satu pelanggan dari sudut ruangan. Iya, iya, bentar dikit ya mas. Jawab Doni dengan senyum yang dipaksakan meski di dalam hatinya dia panik. Sementara itu, Rizal yang sibuk di balik konter menyiapkan minuman tanpa kewalahan dan Gomang yang bertugas sebagai penyaji hampir saja menumpahkan nampan yang berisikan beberapa gelas kopi karena terburu-buru. Warung kopi Bang Doni malam itu benar-benar kacau. Doni berusaha mengatur nafasnya, mencoba mencari ritme yang tepat dalam melayani pelanggan, namun semakin larut, semakin terasa jelas bahwa mereka sedang kekurangan tenaga. Di tengah kekacauan itu, pintu warung kembali terbuka. Angin malam membawa aroma tanah yang mulai mengembun. Seorang wanita yang baru masuk memandangi Doni yang sibuk mondar-mandir lalu berkata santai, "Wah, tumben sampai bosnya turun tangan," ujar wanita itu. Alhasil Doni pun langsung melayangkan pandangannya pada wanita yang tadi menegurnya. Rupanya itu adalah Ivo, ya, dengan wajahnya yang cantik dibalut setelan kerja dan juga rok. Ivo menghampiri Doni yang terlihat sibuk mengantarkan pesanan dari para pengunjung yang datang di warung kopi Bang Doni. Di situ, Doni yang sedang memegang sebuah nampan dan pesanannya di atasnya langsung terkejut. Doni hampir saja kehilangan keseimbangan saat membawa nampan yang berisikan beberapa gelas kopi dan jus. Namun sebelum hal buruk itu terjadi, tiba-tiba saja tangan Ivo yang cekatan langsung mengambil nampan itu darinya. "Pegang nampannya salah bang." Suara lembut namun tegas itu menyadarkannya. Doni mendongak dan terkejut mendapati Ivo yang sudah berdiri di hadapannya. Di situ, Ivo hadir di saat yang tak terduga di tengah kekacauan warung kopi yang sedang ia kelola. Doni masih terdiam. Sementara Ivo dengan cekatan menyeimbangkan nampan di tangannya seolah sudah terbiasa melayani di tempat seperti ini. "Meja sebelah mana bang yang pesen ini?" tanya Ivo santai sambil menatap Doni dengan tatapan menunggu. Dengan menghela nafas dan menggeleng, "Ipo, kagak usah po, abang bisa sendiri." Namun Ivo justru menyipitkan mata dan menyeringnya kecil. "Gak apa-apa kok bang, Ivo bantuin ya, daripada nanti pada jatuh pesanannya," godanya sambil mengangkat sebelah alis. Doni menghela nafas lagi. Dia memang keras kepala, tapi kali ini ia tahu betul bahwa dirinya memang benar-benar butuh bantuan. Apalagi pelanggan masih terus saja berdatangan sementara Rizal dan Gomang masih sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ivo tersenyum melihat Doni yang akhirnya mengalah. "Udah bang, bilang aja meja yang mana, Ivo bantuin. Tapi janji nanti traktir Ivo kopi ya." Dan akhirnya Doni menunjukkan ke arah sudut ruangan tempat sekelompok pelanggan menunggu pesanan mereka. "Meja 3 po." Tanpa banyak bicara lagi, Ivo langsung bergerak membawa nampan dengan anggun seolah ia sudah lama menjadi pelayan di tempat ini. Doni hanya bisa menatapnya antara terkejut, kagum, dan ya tentunya perasaan khawatir. Seiring berjalannya waktu, warung kopi Bang Doni akhirnya mulai berangsur-angsur sepi. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Meja-meja yang sebelumnya dipenuhi para pelanggan kini mulai kosong. Hanya tersisa beberapa pengunjung yang masih asyik berbincang atau menikmati sisa kopi mereka. Lampu-lampu warung yang termaram menciptakan suasana tenang dibanding beberapa jam sebelumnya saat tempat ini penuh dengan hiruk pikuk dan kekacauan. Doni menghela nafas panjang sambil menyandarkan tubuhnya di meja kasir. Lelah
Itu adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Namun di balik rasa lelah itu ada sesuatu yang membuatnya tersenyum. Kerja keras timnya malam ini, matanya tertuju pada Rizal dan Gomang, dua pegawainya yang masih sibuk membereskan meja dan mencuci gelas di belakang konter. Mereka berdua benar-benar bekerja keras malam ini. Namun di situ pandangan Doni langsung melirik ke arah Ivo. Ya, saat itu dia sedang mengelap meja dengan santainya seolah sedang bekerja di warung kopi. Ini adalah sesuatu yang biasa dia lakukan setiap harinya. Tak ayal, Doni pun tersentak. Astagfirullah, gue lupa. Doni langsung menghampiri Ivo karena merasa tak enak. Ya, Doni menyadari jika Ivo bukanlah bagian dari timnya. Doni langsung mendekatinya dan berkata pelan, aduh po, udah kagak usah dibersihin, biar si Rijal aja ntar ya, ucap Doni merasa tak enak hati. Ivo menoleh dengan tersenyum kecil. Gak apa-apa bang, Ivo udah biasa kok kalau di rumah suka bersih-bersih sendiri, lagian tanggung, mau selesai kok. Di situ perasaan Doni menjadi tak karuan. Terang saja dia telah membuat Ivo ikut turun tangan dalam melayani para tamu yang datang di warungnya. Aduh, abang jadi kagak enak ini po. Masa ya Ivo jadi repot-repot begini. Mendengar itu Ivo pun hanya tersenyum kecil sambil menaruh kain lap di meja. Kalau nggak enak, kasih kucing aja bang, ledek Ivo pada Doni disusul senyuman Doni yang nampak canggung. Malam semakin larut, dan setelah warung benar-benar sepi, Doni langsung mengajak Ivo untuk beristirahat. Po, udah sepi nih, udah ngapa Ivo duduk dulu. Oh ya, Ivo mau minum apa? Ntar biar abang yang bikinin. Ivo kemudian meminta kopi kesukaannya dan langsung menempati bangku kosong di dalam warung kopi Bang Doni. Di dapur, Doni sempat berbincang-bincang dengan Rizal. Udah sepi ya bang? Alhamdulillah, banyak banget tamu hari ini. Gak nyangka saya bang, kalau Rizal. Ya sama Jal, gue juga kaget. Ini gara-gara si Gembul pulang kampung kali ya. Suek banget dah. Apalagi si Sindu. Kagak ada gue yang ketumpuan dah, saut Tony sewot. Iya bang, ini emang gak biasa tamunya. Biasanya emang gak kayak gini bang. Apa mau libur kali besok, jadinya sekarang rame ya? Kalau gue tau begini mah tadi si Gembul gue tahan aja maju merik. Kampret, gue jadi kagak sholat tarawih pertama dah. Gerutu Doni. Iya, lu buatin kopi latte atu ya, perintah Doni pada Rizal. Oh iya, ada Mbak Ipo ya bang. Tadi dia ke dapur bang, saya kaget bang, kirain ada siapa, cewek cakep banget nongol di dapur. Abang emang beruntung banget bang, sahut Rizal meledek Doni. Lah beruntung? Beruntung apaan maksud lu? Lu jangan ada pikiran aneh-aneh deh Jal. Lu tahu kan status gua kepret juga lu. Hardik Doni sewat. Maaf bang, maksud saya mah abang beruntung punya teman baik, cakep lagi. Sahut Rizal lagi. Doni kembali dari dapur dengan secangkir kopi di tangannya. Kopi itu nampak masih mengepulkan aroma harum yang langsung menyebar di udara. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan cangkir itu di hadapan Ivo. Ini po kopinya. Lalu Doni menarik kursi dan duduk di sampingnya. Ivo menatap cangkir itu, lalu tersenyum sebelum meniup permukaan kopi yang masih panas. Abang kok ingat sih kopi kesukaan Ivo? Tanyanya sambil melirik Doni dengan tatapan sedikit terkejut. Doni mengangkat bau santai. Ya kan Ivo sering kemari, masa ya abang lupa? Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suasana warung kopi yang kini benar-benar sepi. Hanya ada suara lampu yang berdengung pelan dan sesekali suara kendaraan melintas di jalanan depan. Udara malam terasa lebih sejuk setelah hiruk pikuk yang terjadi sebelumnya. Oh iya bang, ceritanya gimana sih? Kok abang sampai turun tangan sendiri? Tanya Ivo penasaran. Di situ Doni langsung menjabarkan semua peristiwa yang terjadi warung kopi miliknya. Ya Allah, terus keadaannya Lili gimana sekarang bang? Tanya Ivo cemas. Udah aman si Lili mah, dia udah sadar tapi masih lemes. Makanya si Sindo abang suruh nganterin ke rumahnya yang tadi sekarang pakai mobil abang. Terus tadi abang gantiin Sindu di mari. Masalahnya si Gembul juga kebetulan lagi pulang kampung bareng sama Jumeri. Ditambah lagi yang datang ke warung kopi bludak, jadi keteteran dah abang, ungkap Doni.
Abang emang bos idaman ya, sampai mau turun tangan sendiri buat bantuin karyawannya. Puji Ivo disusul senyuman malu-malu dari Doni. Ya mau gimana lagi? Ya terpaksa bang kudu ngelakuin. Sahut Doni. Oh iya, Ivo kagak pulang kampung. Pan besok udah puasa. Enggak bang, Ivo biasanya nanti seminggu mau lebaran baru pulang kampung. Jawab Ivo. Wah, berarti nanti sahuran dirian dong. Tanya Doni lagi. Iya bang udah biasa kok. Emangnya abang mau nemenin Ivo sahur? Tanya Ivo seketika. Mendengar itu Doni merasa kikuk. Akhirnya dia pun berusaha mencairkan suasana. Kalau abang nemenin bisa digerebek hansip nantinya. Canda Doni disusul suara ketawa kecil dari Ivo. Kemudian Ivo tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya, menikmati setiap detik kebersamanya dengan Bang Doni malam itu saat dia menyeruput kopinya pelan. Tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Doni yang sedang melihat ke arah lain. Seketika ada perasaan hangat dan nyaman yang muncul dalam hatinya. Sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Di tengah keheningan malam dan sisa-sisa kelelahan yang masih terasa, Ivo merasakan ada ketenangan yang ia temukan di sana, seolah keberadaan lelaki itu mampu membuatnya merasa aman bahkan hanya dengan duduk diam berdua seperti ini. Namun, kesadaran lain segera menghantamnya. Doni bukanlah pria bebas, dia bukan seseorang yang bisa begitu saja dia dekati atau diharapkan lebih. Doni adalah kekasih dari Nani, bukan hanya kekasih tapi juga calon suami. Ivo menelan ludah pelan, tiba-tiba merasa dadanya sedikit sesak. Ia mengalihkan tatapannya ke cangkir kopi di tangannya, mencoba menyembunyikan perasaan yang baru saja muncul di hatinya. Dia tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Dia menarik nafas dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Doni adalah milik orang lain dan dia harus menerima itu. Sambil mencoba tetap tersenyum, Ivo kembali mengaduk kopinya, berusaha seolah tidak ada apa-apa yang terjadi dalam dirinya. Suasana di warung kopi Bang Doni semakin sepi. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan dan sesekali angin malam yang berembus lembut melewati celah pintu. Kopi di cangkir Ivo sudah hampir habis. Sementara Doni masih duduk santai menatap ke arah luar dengan ekspresi lebih rileks dibanding beberapa jam sebelumnya. Ivo melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah larut. Dia sadar bahwa ia tidak bisa berlama-lama di sini. Dengan senyuman tipis, dia meletakkan cangkirnya di meja dan berkata, "Bang, Ivo pulang dulu ya. Kayaknya udah malam." Doni menoleh dan mengangguk pelan. Oh iya, ya dah. Makasih ya, Pok. Udah dibantuin. Abang jadi kagak enak ini." Ia lalu bangkit dari kursinya, menggerakkan tubuhnya yang terasa pegal setelah seharian bekerja. Ivo mengambil tasnya, lalu berdiri di depan Doni. "Gak apa-apa bang, lagian kan abang juga udah sering nolongin Ivo. Sekali-kali Ivo yang nolongin abang," sahut Ivo sambil tersenyum. "Oh iya bang, rencananya Ivo mau ngadain buka bersama di sini sama Sinta, sama Mas Wasi, sama Mas Gali, sama Pak Heri juga." "Oh gitu, ya dah, kabarin aja ya. Nanti biar abang siapin tempatnya biar kagak dipakai sama orang," timpal Doni antusias. Ivo lalu melangkah menuju pintu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh ke arah Doni sekali lagi. "Bang, Ivo pulang ya. Abang jaga diri, jangan sampai sakit." Doni sedikit terkejut kala mendengar nada suara Ivo yang terdengar lebih dalam dari biasanya. Namun dia hanya tersenyum dan mengangguk. "Iya, sama-sama juga ya. Ipo jaga juga kesehatannya, sama hati-hati di jalan." Ivo menghela nafas pelan lalu melangkah keluar ke dalam dinginnya malam. Doni menatap punggungnya hingga akhirnya sosok wanita itu masuk ke dalam mobilnya, kemudian pergi meninggalkan warung kopi Bang Doni. Sementara di tempat yang berbeda, Gembul dan Jumri tengah berada di dalam bus yang membawa mereka pulang ke kampung halaman di Brebes.
Saat itu sudah tengah malam, jalanan gelap dengan hanya sedikit kendaraan yang melintas. Lampu-lampu jalan yang redup sesekali menyinari jendela bus menampilkan bayangan pepohonan yang bergerak perlahan. Kebetulan saat itu sedang turun hujan, sehingga menyisakan uap embun pada kaca bus. Di situ, Jumri yang sudah bosan bermain handphonenya nampak menempelkan kepalanya pada jendela. Sambil melihat pemandangan luar yang sedang hujan, Jumri iseng menggambar pada kaca yang berembun hingga tiba-tiba, Jum!" teriak Gembul. Iya mas," jawab Jumri kaget. "Kamu itu apa-apaan sih? Kamu itu kan santri, kenapa malah gambar titit?" Sentak Gembul emosi. Jumri pun langsung tersadar dan langsung menghapus gambar. Maaf mas, saya lagi iseng." "Oh, kamu itu ada-ada aja sih Jum, iseng sih iseng, tapi iseng gak harus gambar titit," gerutu Gembul. "Iya mas, soalnya saya kepikiran. Soalnya saya sudah hampir 3 tahun gak pernah pulang pas puasa pertama ke kampung. Saya kan biasanya di pesantren, terus pulang pas malam takbiran sama anak-anak. Nah, pas kerja di warung kopi Bang Doni, saya baru bisa pulang pas puasa pertama," ucap Jumri. "Ya sama Jum, saya juga baru nih puasa pertama di kampung. Kan dulu di pesantren, terus pas kerja sama Bang Doni aja saya bisa pulang," saut Gembul. Setelah beberapa jam perjalanan, hujan sudah mulai reda dan mereka pun hampir tiba di tempat tujuan. Saat itu, Jumri meregangkan tubuhnya lalu menguap lebar. "Lama juga perjalanan kita ya mas," katanya dengan suara yang malas. Gembul yang duduk di sampingnya dengan mata setengah terpejam hanya menggumam, "Namanya juga mau puasa Jum, orang banyak yang pulang kayak kita. Mau puasa pertama di rumah, jadinya kan macet, udah biasa." Suasana di dalam bus cukup sepi karena banyak penumpang yang sudah turun sebelumnya. Hanya ada beberapa penumpang lain yang juga tampak mengantuk. Beberapa dari mereka terlelap dengan kepala terantuk-antuk, sementara yang lain hanya duduk diam menikmati perjalanan. Ketika bus akhirnya memasuki lokasi tujuan, keduanya pun segera bangun dan bersiap untuk turun. Udara malam terasa lebih dingin dibandingkan di Bekasi, dengan angin yang berembus pelan membawa aroma sawah yang khas. Setelah turun dari bus, mereka berdiri di pinggir jalan sejenak, menyesuaikan diri dengan udara kampung yang sangat segar. Lampu-lampu jalan menerangi trotoar dengan cahaya kekuningan yang temaram. Gembul menoleh ke arah Jumri. "Jum, kamu mau mampir ke rumah saya dulu apa mau langsung pulang?" Rumah Gembul memang lebih dekat dari posisi jalan mereka turun, sedangkan rumah Jumri letaknya agak jauh, berada di kampung seberang. Saat itu, Gembul menawarkan Jumri untuk singgah di rumahnya mengingat hari sudah larut malam. Namun, Jumri langsung menggeleng dengan cepat. "Eh, enggak mas, terima kasih. Saya udah kepengen sahur di rumah. Lagian Mboke pasti udah nungguin." Gembul mengangguk paham. "Ya wis, hati-hati di jalan yuk. Jangan lupa kabarin kalau udah sampai." Jumri mengangkat tangan memberi salam perpisahan sebelum mulai mencari ojek. Beberapa menit kemudian, ia pun berhasil mendapatkan tukang ojek yang bersedia mengantarkannya ke rumah yang terletak agak jauh di kampung sebelah. Setelah berhasil mendapatkan ojek, Jumri segera naik ke atas motor dan mengenakan helm yang diberikan tukang ojek tersebut. Malam semakin larut dan jalanan mulai lengang. Saat motor mulai melaju, Jumri merasa lega. Perjalanan dari Bekasi memang cukup melelahkan, tapi ada rasa hangat di hatinya, membayangkan rumah dan keluarganya yang sudah menunggu. Saat di perjalanan, si tukang ojek lalu bertanya, "Mau diantar kemana mas?" Jumri dengan santai menyebutkan nama kampungnya, namun reaksi dari tukang ojek itu di luar dugaan. Tiba-tiba saja, pria parubaya itu menoleh cepat dengan ekspresi kaget, matanya membesar, seperti mendengar sesuatu yang tidak ingin dia dengar. "Kampung itu?" Suaranya sedikit bergetar. Jumri mengerutkan kening. "Iya pak." "Memangnya kenapa pak?" Si tukang ojek tidak langsung menjawab. Dia menelan ludah lalu melihat ke arah jalanan sepi di depan mereka. Sesaat ia seperti ingin menolak, tapi karena sudah terlanjur, si tukang ojek akhirnya tetap mengantarkan Jumri. Setelah beberapa saat,
Akhirnya Jumri dan tukang ojek sampai di gerbang kampungnya. Jalanan di depan mereka gelap dan juga sepi. Hanya ada penerangan samar dari lampu jalan yang berkelip-kelip seperti indak padam. Si tukang ojek tiba-tiba menarik rem dan menghentikan motornya dengan cepat. Mas, sampai di sini aja ya, katanya dengan nada datar tanpa ada sedikit kegelisahan dalam suaranya. Jumri mengernyitkan dahi. Dia merasa aneh. Loh, kok berhenti di sini, Pak? Rumah saya kan masih agak ke dalam. Si tukang ojek tak langsung menjawab. Ia malah sibuk merapikan duduknya dan menghindari tatapan Jumri. Jumri semakin bingung. Pak, kenapa, Pak? Tanya Jumri lagi penasaran. Pria itu diam. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia katakan tapi enggan untuk diucapkan. Tukang ojek itu dengan wajahnya yang sedikit pucat lalu akhirnya berkata, maaf mas, bayarnya setengah juga nggak apa-apa. Sekali lagi saya minta maaf, gak bisa antar sampai ke dalam. Jumri akhirnya enggan mendesak si tukang ojek lebih jauh. Ya wes pak, makasih yo, katanya sembari menyerahkan uang sebagai ganti ongkos. Si tukang ojek hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Ia langsung memutar motornya dan tancap gas dengan terburu-buru, seolah tak ingin berlama-lama berada di tempat itu. Jumri menggerutu dalam hati sambil melangkah masuk ke dalam kampung. Jalanan kampung yang ia lewati cukup sepi. Rumah-rumah warga terlihat redup, hanya diterangi lampu-lampu kecil di teras. Angin malam berembus pelan, membawa suara gesekan dedaunan di pepohonan. Sesekali Jumri menoleh ke belakang. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang mengganggu pikirannya, seperti ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang gelap di sekitar jalan. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Jumri mempercepat langkah, ingin segera sampai di rumahnya. Setelah berjalan sekitar 5 menit, akhirnya dia tiba di depan rumah. Rumahnya sederhana, khas rumah-rumah di kampung dengan halaman kecil dan lampu temaram di teras. Jumri mengetuk pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum. Tak langsung ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat lalu mengetuk pintu lagi agak lama. Akhirnya pintu pun terbuka. Sosok ibunya, Bu Juminten, muncul dari balik pintu dengan senyuman hangat. Waalaikumsalam. Loh Jum, kok tumben pulang malam-malam begini? Iya bu, baru sampai barusan, jawab Jumri sambil masuk ke dalam rumah. Bu Juminten mengangguk lalu ia menutup pintu. Kebetulan ibu baru mau masak buat sahur. Bapakmu baru aja tidur, tak bangunin dulu yo. Jumri duduk di kursi kayu ruang tamu melepaskan lelah. Ia merasa lebih tenang setelah sampai di rumah. Namun perasaan aneh yang ia rasakan di jalan masih tersisa di hatinya. Jumri menyantap sahurnya dengan lahap. Di hadapannya, sang ayah, Pak Suyono, menikmati nasi dan sayur lodeh, sementara ibunya, Bu Juminten, menyuapi adiknya, Rudi, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Di sela-sela makan, Jumri pun menceritakan kejadian tadi yang ia alami. Pak, tadi pas naik ojek, kok tukang ojeknya nggak mau anterin sampai ke rumah ya? Dia cuma mau antar sampai Gapura, kata Jumri sambil menyendok nasi ke dalam mulutnya. Pak Suyono yang sedari tenang hanya mengangguk pelan. Ya, bapak mah gak heran. Jumri menoleh dengan alis berkerut. Loh, kok gitu ya pak? Memang ada apa pak? Suasana mendadak hening. Bu Juminten menghela nafas pelan, sementara Rudi tampak gelisah. Pak Suyono meletakkan sendoknya, lalu ia menatap Jumri. Sudah hampir 2 tahun, kampung ini diteror sama makhluk halus. Setiap bulan puasa, makin sering gangguannya. Jumri semakin penasaran. Gangguan pak? Gangguan apa kok saya nggak tahu ya? Pak Suyono menghela nafas. Ya iya, kamu itu kan pulangnya pas takbiran. Terus lebaran hari kedua udah balik lagi ke pesantren. Ya wajar kalau kamu nggak tahu, jawab Pak Suyono. Kemudian dia pun menjelaskan penyebabnya. Semuanya itu berawal dari 2 tahun yang lalu, waktu sekelompok anak-anak yang keliling kampung buat bangunin sahur tertabrak mobil bak yang ngebut. Waktu itu ada 6 anak yang tertabrak. Nah, 3 diantaranya meninggal dunia di tempat. Jumri terdiam. Ia bisa merasakan nada kegetiran di suara ayahnya. Sejak saat itu, tiap bulan puasa datang, kampung ini nggak pernah benar-benar tenang, lanjut Pak Suyono.
warga sering mendengar suara anak-anak membangunkan sahur. Tapi waktu dicek, gak ada siapa-siapa. Gak cuma itu, banyak juga yang melihat sosok anak-anak kecil dengan wajah yang menyeramkan. Rudi menggigil lalu berbisik, "Ya mas, aku juga pernah dengar tahun lalu malam-malam pas ibu lagi di dapur, aku dengar suara anak-anak nyanyi sahur, sahur, tapi suaranya itu serak loh dan kayak jauh, terus dekat, terus jauh lagi. Pas dilihat keluar nggak ada siapa-siapa." Bu Juminten mengelus-ngelus kepala Rudi, mencoba menenangkan anak bungsunya. Jumri menelan ludah. Sekarang dia mulai paham kenapa tukang ojek tadi enggan masuk ke kampungnya. Setelah santap sahur dan sholat subuh, tubuh Jumri terasa sangat lelah. Ia pun akhirnya tertidur dengan nyenyak di dalam kamarnya. Tidur yang begitu pulas membuatnya tak sadar waktu telah berlalu hingga siang hari. "Jum, bangun Jum, sholat dulu." Suara lembut Ibu Juminten membangunkannya. Dengan mata yang masih berat, Jumri mengusap wajahnya dan menguap panjang. "Ya Bu." Setelah berwudu dan melaksanakan sholat zuhur, ia menghabiskan waktu dengan mengobrol santai bersama keluarga. Namun di benaknya masih terngiang-ngiang cerita ayahnya semalam. Malam pun tiba. Saat waktu Isya dan Tarawih, Jumri memutuskan untuk pergi ke masjid yang tak jauh dari rumahnya. Udara malam terasa sejuk. Suasana kampung terlihat lebih tenang dari biasanya. Di dalam masjid, sholat Tarawih berlangsung khusyuk. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal bagi Jumri. Biasanya, setelah Tarawih banyak jemaah yang berkumpul sejenak di halaman masjid untuk mengobrol atau sekedar bercanda. Namun, malam itu berbeda. Begitu imam mengucapkan salam terakhir, para jemaah langsung bergegas pulang. Tidak ada yang duduk-duduk atau berbincang seperti biasa. Bahkan suara anak-anak kecil yang biasanya masih bermain di halaman masjid tidak terdengar. Jumri berdiri di dekat pintu masjid, memperhatikan bagaimana satu persatu orang-orang pergi dengan langkah yang cepat. Pak Suyono yang juga ikut sholat berjalan mendekati Jumri. "Ayo Jum, pulang." Jumri masih bingung. "Pak, biasanya orang-orang masih nongkrong sebentar ya Pak. Kok sekarang buru-buru pulang semua?" Pak Suyono menghela nafas, menatap sekeliling dengan tatapan waspada. "Sudah jadi kebiasaan di sini. Kalau malam pun puasa, lebih baik tidak terlalu lama ada di luar." Jumri semakin penasaran. "Loh, memangnya kenapa Pak?" Pak Suyono hanya menepuk bahu anaknya. "Sudah, nanti kamu juga bakal tahu sendiri." Suasana tiba-tiba terasa dingin. Jumri pun mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka berdua pun mempercepat langkah menuju rumah tanpa menyadari bahwa dari kejauhan ada sepasang mata kecil yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Di malam harinya, Jumri tidur lebih awal karena masih merasa lelah. Apalagi udara kampung yang terasa sejuk membuat tidur lebih cepat. Namun di tengah malam, suara riuh mulai terdengar di telinganya. "Sahur, sahur." Suara itu terdengar jelas, seperti ada sekelompok anak-anak yang sedang berjalan berkeliling kampung sambil membangunkan warga untuk sahur. Jumri membuka matanya. Suara itu terasa begitu dekat, bahkan seolah-olah ada yang berteriak langsung di samping telinganya. Ia langsung duduk di atas kasurnya, mencoba menajamkan pendengarannya. "Sahur, sahur." Dengan rasa penasaran yang membuncah, Jumri langsung menuju pintu depan dan membukanya perlahan. Namun ternyata kampungnya tampak sunyi. Tak ada seorang pun di luar. Jalanan di depan rumahnya kosong. Tak terlihat ada anak-anak yang berkeliling membangunkan sahur seperti yang ia dengar tadi. Jumri semakin bingung. Jika memang ada anak-anak yang membangunkan sahur, kenapa mereka tidak terlihat? Saat ia melangkah lebih jauh ke halaman, tiba-tiba saja sebuah tangan menariknya dengan kuat dari arah belakang. "Jum, kenapa kamu keluar? Ayo masuk." Suara ibunya terdengar panik. Jumri menoleh dan melihat wajah ibunya yang pucat. Dengan cepat, ibunya menariknya masuk kembali ke dalam rumah dan segera menutup serta mengunci pintu. "Duh Jum, Jum, kalau kamu dengar suara anak-anak bangunin sahur, kamu itu jangan keluar," ujar sang ibu dengan suara gemetar. Jumri menelan ludah. "Loh, tapi Bu, tadi aku dengar jelas banget. Aku pikir beneran ada anak-anak yang keliling bangunin sahur." Sang ibu menggeleng. "Memang begitu
Tuh, suaranya memang jelas, tapi sebenarnya mereka itu tidak nyata. Mereka itu makhluk halus. Jumri merinding kala mendengar kata-kata ibunya. Dia baru sadar. Suara tadi memang terdengar, tapi tak ada satupun sosok yang terlihat. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Suara sahur itu terus terngiang di kepalanya. Siang itu, di bawah terik matahari yang menyengat, Jumri melaju dengan sepeda motor milik ayahnya menuju ke rumah Gembul. Debu dari jalanan tanah merah berterbangan di belakangnya. Saat ia mempercepat laju kendaraan, setibanya di rumah Gembul, ia pun langsung disambut oleh sahabatnya yang tengah duduk santai di teras rumah. Setelah Jumri mengucapkan salam, Gembul pun mengajak sahabatnya masuk. Gimana Jum, puasa kamu lancar? Tanya Gembul sambil menggaruk-garuk perutnya. Jumri duduk dengan wajah serius. Alhamdulillah mas lancar, tapi kayak perutku lagi gak enak ini. Loh, memangnya kamu tadi sahur pakai apa? Tanya Gembul penasaran. Pakai telur balado mas, jawab Jumri. Oh, kamu itu jangan suka makan telur Jum. Nanti nggak doyan tidur di kasur, doyannya tidur di kandang. Ledek Gembul. Alah, dodo aja kamu mas. Oh ya mas, ini di kampung lagi ada masalah loh mas, ungkap Jumri yang kemudian membuat wajah Gembul berubah serius. Masalah apa? Hah? Anu mas, di kampungku itu sekarang lagi diteror makhluk halus, ucap Jumri dengan mimik yang cemas. Gembul mengangkat alis. Diteror? Diteror bagaimana Jum? Jumri pun lalu menceritakan semua yang ia alami tadi malam. Suara sahur yang terdengar jelas namun tak ada sosoknya, bagaimana ibunya ketakutan, serta cerita ayahnya tentang kejadian kecelakaan 2 tahun lalu yang menjadi asal muasal dari gangguan tersebut. Gembul mendengarkan dengan seksama. Setelah Jumri selesai bercerita, ia menarik nafas yang dalam. Oh, jadi kamu mau aku bantu buat usir mereka? Tanya Gembul. Jumri mengangguk mantap. Ya mas, siapa lagi yang bisa dimintain tolong buat urusan kayak beginian kalau bukan sampean? Besok kan kita sudah harus balik ke Bekasi. Kalau bisa malam ini kamu datang ke rumahku ya mas. Mendengar itu Gembul nampak masam. Gak di mana ya, urusannya sama Mamedi terus. Padahal aku pulang kampung niatnya mau santai. Keluh Gembul pada Jumri. Namun, walau bersikap demikian, Gembul tetap berniat menolong Jumri. Malam hari di rumah Jumri, setelah sholat tarawih, Jumri duduk di ruang tamu bersama ayahnya, Pak Suyono. Suasana di rumah terasa sunyi. Pak Suyono melirik Jumri yang tampak gelisah. Kamu kenapa belum tidur, Jum? Tanya Pak Suyono. Jumri menatap ayahnya. Nganu Pak, temanku Mas Gembul mau datang. Dia mau coba mengusir makhluk halus yang mengganggu kampung kita Pak. Pak Suyono terdiam sejenak. Dia menghela nafas panjang dan menggeleng. Jum, ngapain kamu minta tolong temanmu segala? Asal kamu tahu, dulu itu sudah banyak orang pintar yang dipanggil, tapi semuanya gagal. Makhluk itu bukan makhluk sembarangan. Kamu yakin kalau temanmu bisa? Tanya Pak Suyono merasa tak yakin. Jumri tersenyum kecil. Namanya ikhtiar Pak. Kebetulan temanku itu biasa ngusir makhluk halus. Dia juga punya kemampuan supranatural. Mudah-mudahan aja Mas Gembul bisa ngusir makhluk yang sudah meneror di kampung ini. Setelah ditunggu beberapa lama, Gembul belum juga datang hingga Pak Suyono menanyakannya. Temenmu mana Jum? Jam segini kau belum datang juga? Tanya Pak Suyono sambil menunjuk jam yang sudah pukul 11 malam. Waduh, gak tahu ya Pak, tapi katanya sih dia bakal datang, jawab Jumri. Apa dia gak takut kalau nanti ketemu sama makhluk halus itu? Terang Pak Suyono. Biarin aja Pak, dia mau udah biasa ketemu sama yang begituan, imbu Jumri sambil tersenyum kecil. Akhirnya Pak Suyono pun meninggalkan Jumri seorang diri karena dia yang sudah sangat mengantuk. Benar saja, 1 jam kemudian, tepat di jam 12 malam, suara motor Gembul terdengar di depan rumah Jumri. Di situ Jumri pun langsung membukakan pintu dan menghampiri sang sahabat. Kok malam amat sih mas datangnya? Tanya Jumri. Waduh ya Jum, tadi saya habis tarawih ketiduran, kekenyangan. Jawab Gembul. Walah, untung gak bablas, timpal Jumri. Kemudian tidak membuang waktu, Gembul langsung menerawang area di sekitaran rumah Jumri. Di situ dia belum menangkap adanya hawa negatif yang datang.
Kayaknya belum ada ya Jum. Aku kok nggak ngerasain apa-apa ya. Terang Gembul. Oh, mungkin belum kali Mas. Biasanya mereka nongolnya pas pengen sahur. Ya sekitaran jam 3-an. Sahur Jumri. Kemudian Gembul pun mengajak Jumri untuk berkeliling kampung dengan sepeda motor Vario milik orang tua Gembul. Mereka berdua mengelilingi perkampungan tempat tinggal Jumri. Setelah beberapa lama, akhirnya Gembul menghentikan sepeda motornya di sebuah area pepohonan bambu yang cukup lebat. Pepohonan itu terletak di pinggir jalan yang menikung di sekitar kampung Jumri. Pepohonan bambu itu terlihat berdiri menjulang dengan daunnya yang bergoyang perlahan ditiup angin. Oh, Jum, ini kayaknya di sini deh. Kok aku ngerasain banget hawanya terang Gembul. Wah, ini memang tempat kecelakaannya itu Mas, yang pernah saya ceritakan waktu itu. Saut Jumri bergedik. Jumri menelan ludah. Meski ia tidak memiliki kepekaan seperti Gembul, ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti angin bertiup hingga merasuk pori-pori di tubuhnya. Tak ayal Jumri pun langsung merinding. Kemudian dengan posisi berdiri, Gembul mulai membacakan doa-doa sambil berkonsentrasi pada pohon yang ada di depannya. Seketika angin bertiup kencang, seakan-akan seperti ingin turun hujan lebat. Tiba-tiba saja Jumri melihat jika di sela-sela pohon bambu itu dia melihat bayangan-bayangan kecil yang bergerak. Mereka tampak seperti anak-anak, namun wajah mereka tidak terlihat jelas, hanya siluet yang samar. Mas, apa itu Mas? Tanya Jumri ketakutan. Gembul diam tak menjawab. Gembul tetap tenang. Matanya masih terpejam. Ia masuk ke dalam penerawangan. Dalam penglihatannya, dia melihat sosok anak-anak berdiri di sekitar pohon. Tapi semakin dia perhatikan, semakin jelas kalau mereka bukanlah arwah dari anak-anak yang meninggal dalam kecelakaan. Mata Gembul menajam. Dia bisa merasakan aura-aura jahat yang menyelimuti tempat itu. Makhluk-makhluk ini bukanlah arwah. Penasaran, mereka adalah jin yang memanfaatkan tragedi kecelakaan itu untuk menebar teror di kampung Jumri. Minggat kon, jangan ganggu orang-orang di sini lagi, ujar Gembul dalam hati masih dalam kondisi penerawangan. Salah satu dari makhluk itu tiba-tiba mendekat. Sosoknya semakin jelas, tubuh kecil seperti anak-anak, tapi dengan mata hitam kosong yang tak berkedip. Tiba-tiba saja makhluk itu tersenyum, tapi senyumannya terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Gembul membuka matanya dan langsung melemparkan air yang sudah didoakan sebelumnya. Lalu ia mencipratkannya ke tanah sekitaran pohon bambu tersebut. Angin kembali berembus kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Daun-daun bambu bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara yang mencekam. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa yang melengking, diikuti suara tangisan anak-anak yang terdengar begitu pilu. Jumri langsung merinding. Mas Gembul, suara apa itu? Udah Jum, biarin aja, jangan didengerin, jawab Gembul santai. Gembul lalu menyiramkan kembali botol air yang dipegangnya itu, lalu menyiramkannya ke akar pohon bambu. Saat air itu menyentuh tanah, suara-suara mengerikan dan tangisan itu langsung berhenti seketika. Angin mendadak reda, suasana kembali sunyi. Kemudian Gembul menghampiri Jumri. Alhamdulillah, sudah Jum. Insya Allah mereka nggak akan ganggu kampung kamu lagi. Jumri masih terdiam, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi malam itu. Mereka berdua meninggalkan pepohonan bambu dengan perasaan lega. Teror yang menghantui kampung Jumri selama 2 tahun terakhir akhirnya berakhir. Setelah selesai, Gembul dan Jumri kembali ke rumah Jumri dengan perasaan lega. Udara malam terasa lebih hangat, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Sesampainya di kampung, Jumri langsung mengajak Gembul untuk duduk di teras. Jumri segera menyuguhkan secangkir kopi panas dan kudapan kecil Gembul. Ngopi dulu Mas, biar hangat, ujar Jumri disusul anggukan dari Gembul. Jadi Mas, sebenarnya apa ya yang terjadi di kampung saya ini? Tanya Jumri memecah kesunyian setelah menyeruput kopi dan mengunyah makanan kecil yang disuguhkan. Gembul pun berkata, banyak orang percaya
kalau yang meneror kampung kamu itu adalah arwah penasaran anak-anak yang kecelakaan. Padahal bukan. Jumri menatapnya penuh perhatian. Oh, gitu ya mas. Terus siapa mas? Jin, jawab Gembul singkat. Makhluk yang memang tugasnya menggoda manusia, membuat orang-orang ketakutan supaya keimanan mereka luntur atau bahkan menghilang. Mereka memanfaatkan tragedi kecelakaan itu untuk menakut-nakuti penduduk kampung kamu, Jum. Jumri bergidik ngeri. Waduh, berarti selama ini semua warga diperdaya sama mereka dong. Gembul mengangguk. Betul, kalau arwah manusia, mereka nggak mungkin gentayangan. Mereka sudah ada di alam mereka sendiri. Tapi jin itu bisa menyerupai siapa saja untuk menyesatkan umat manusia. Begitu loh, Jum. Percakapan mereka semakin mendalam, membahas tentang kepercayaan, keimanan, dan bagaimana jin bekerja untuk mempermainkan manusia. Malam semakin larut dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba pintu rumah Jumri pun terbuka. Bu Juminten berdiri di sana dengan ekspresi panik. Loh Jum, kamu itu ngapain di luar? Ayo masuk, jangan di luar, serunya. Jumri dan Gembul terkejut. Loh, kenapa ya Bu? Bu Juminten terlihat ketakutan. Udah masuk aja. Kalau di sini jangan ngobrol di luar kalau udah malam-malam begini. Jumri sempat ragu, tapi setelah melihat wajah sang ibu yang benar-benar khawatir, akhirnya dia pun menurut. Gembul pun ikut masuk. Di dalam, mereka menjelaskan kepada Bu Juminten apa yang sebenarnya terjadi di kampung mereka. Awalnya sang ibu masih ragu, tapi setelah mendengar penjelasan dari Gembul, ia sedikit mulai bisa memahami bahwa ketakutan selama ini hanyalah permainan jin untuk mempermainkan mereka. Iya, tapi ibu tuh masih trauma loh Jum. Soalnya ibu denger dan ngalamin sendiri, malahan denger sendiri suara anak-anak itu loh, manggil-manggil buat bangun sahur. Ya wes, pokoknya sekarang Simbok tenang aja. Kampung kita udah aman. Bilangin si Rudi, sekalian kalau mau bangunin sahur udah bisa. Dia akan suka itu keliling-keliling dulu sama teman-temannya. Ungkap Jumri berusaha menenangkan sang ibu. Keesokan harinya, saat matahari mulai meninggi, Jumri pun bersiap untuk kembali ke Bekasi. Dia berpamitan kepada orang tuanya, memeluk ibunya dengan erat dan menyalami ayahnya. Setelah kepergian Jumri, kampung itu perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara anak-anak misterius membangunkan sahur. Tidak ada lagi bayangan menyeramkan yang muncul di malam hari. Teror yang menghantui mereka selama 2 tahun terakhir akhirnya benar-benar berakhir. Selesai. Wow, luar biasa di sini bagaimana akhirnya Gembul dan Jumri jadi juga tuh pulang kampung ke Brebes. Dan tadinya saya pikir nggak jadi ya karena harus balik lagi ke warung kopi Bang Doni untuk nolongin Lili, ternyata tetap balik. Dan di situ bagaimana Gembul ngerjain Bang Doni ya kan, suruh pakai mobilnya itu, aduh, akalnya banyak juga nih, dan kayak kesempatan buat Gembul ngerjain Bang Doni supaya dia bisa bareng ke terminal. Dan bagaimana di sini bunga-bunga asmara nih sudah mulai muncul nih di hati Lili dan Sindu. Waduh, seru banget. Jadi makin ini ya aroma romansanya. Dan juga pada episode kali ini Toko Ivo kembali hadir. Wow, Ivo banyak penggemarnya di sini ya. Dan bagaimana rencana mereka berbuka puasa dengan Wasis dan Gali, apakah terrealisasi? Wah, bakalan seru banget nih kolaborasinya lagi. Dan juga tentang kisah horor di Brebes di kampung halaman Gembul maupun Jumri, terutama di kampungnya Jumri ya. Jadi Jumri itu kalau iseng jorok, ternyata dia suka gambar-gambar dia parah banget deh. Ini kayak jangan-jangan pengalaman pribadi penulis nih ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini juga akhirnya teror di kampungnya Jumri itu berhasil dihilangkan, diselesaikan oleh Gembul. Keren banget. Minggat Wekon, waduh, ciri khas banget tuh nyuruh demitnya pergi. Overall kisahnya keren, pakai banget, dan pastinya akan ditunggu nih untuk kisah di bulan Ramadannya. Bagaimana nih, apakah Gembul, Jumri maupun Bang Doni lancar nih berpuasanya? Mudah-mudahan minggu depan udah masuk ke session cerita puasa di warung kopi Bang Doni. Saya berharap demikian ya. Terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan video dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau boleh dibantu dong di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga
ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalain agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, kirimannya itu boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.